Hola. Hola. Mi nombre es Jose de N. Aslinya Músico de percusión Jakarta Precious Salsa. aslinya gimana bisa ketemu gitu terus jadi grup Jakarta Precious Salsa. Iya. Jadi terbentuk. Ya, jadi konsentrasi untuk Jakarta Precious Salsa itu mensepakbolakan Latin. Jadi semua orang harus ngerti Latin itu kayak gimana. Ternyata Latin itu asik banget. Ternyata Latin itu bisa komunitasnya juga keren banget, positif kayak gitu-gitu aja. Kita kenal Latin dari semua, dari musiknya, dari apa yang harus dipegang semuanya. Latin dari dance-nya juga oke, bahasanya juga seksi banget kan. Oke, iya. Gitu. Kok bisa terjun ke dansa salsa gitu, ke Latin dance ini? Awalnya gimana tuh? Awalnya sih diajak sama temen. Jujur sih Siapa dulu, temennya? Latin ya. Hai Brighters, apa kabar? Gue Rati. Hari ini gue lagi kumpul-kumpul di studio Brighters bersama tamu yang sangat istimewa sekali dari komunitas Latin Jakarta. Dan sekarang ada perwakilan dari band Latin yang biasa tampil di Jakarta dan perwakilan juga dari dancer Latin yang ada di Jakarta. Kita ketemu mereka satu-satu ya, kita kenalan dulu. Oh ya, inilah mereka. Seru ya. Oke, kita kenalan dulu satu-satu ya, karena di sini ada banyak, kita digeruduk ya kantornya ya. Dari yang ujung dulu, yang paling ganteng, siapa namanya? Halo, nama gue Rian Latino, gue dari Jakarta Precious Salsa. Gue salah satu vokalis. Oke. Dari mana Mas Rian asalnya? Gue asalnya dari Jakarta. Lahir di Jakarta, tapi ada sedikit turunan Timur Tengah. Oke. My grandfather dari from Middle East. Oke, dari Middle East. Lancar. Oke, sebelahnya Mas Rian, siapa ini namanya? Oke, halo perkenalkan semuanya. Nama gue Faris Buana dari Jakarta Precious Salsa. Di sini gue sebagai keyboardisnya. Oke, Mas Faris. Mas Faris dari mana asalnya? Dari Meksiko. Iya. Oh, Meksiko. Oke, berikutnya yang paling cantik ini siapa? Halo, aku Feti Rosalinda. Di Uh. sini aku sebagai female vokal dari Jakarta Precious Salsa. Dari mana Aku Mbak? dari mana? Dari Kolombia. Oh, masih saudara sama? Shakira. Tuh kan, saudara Shakira, Kolombia. Berikutnya yang pakai topi, yang ganteng ini siapa namanya? Hola. Hola. Mi nombre es Jose de N. Aslinya Músico de percusión Jakarta Precious Salsa. Aslinya Ada dari mana? teksnya ya di sini ya. Dari mana aslinya? Dari keluarga baik-baik saja. Berikutnya. Halo, saya Randi Banderas, manajer merangkap kongerosnya Jakarta Precious Salsa. Dari mana Mas Randy? Saya Cicalengka, Costa Rica. Oke, harus itunya. Sekarang selanjutnya Pak, yang ini yang ujung paling cantik juga siapa namanya? Hola, saya Indira. Saya adalah profesional Latino dancer. Oh, dancer ya Kak Indira. Dari mana Kak Indira asalnya? Saya berasal dari Padang. Padangnese, Venezuela. Pesantren. Iya, pesantren. Ini adalah band Latin ya, teman-teman semua. Jadi band Latin ini emang semua asalnya dari sana semua. Oke. Kolombia, Meksiko ya kan. Nah, pengen tahu nih gimana sih ceritanya kalian kok bisa kebentuk jadi grup band Latin? Iya. Coba Mbak Feti gimana ceritanya? Sebenarnya kebentuk band Latin karena kita emang suka lagu-lagu Latin ya. Dari dasarnya tuh kita suka tariannya juga, lagu-lagunya gitu. Makanya kita mencetuskan untuk kita spesialkan yuk untuk salsa ini, untuk
di Latinnya di salsa, maka terbentuklah Jakarta Precious Salsa. Oke, gara-gara kecintaannya terhadap Betul. dunia Latin ya. Terus kenapa pilih genrenya Latin? Nah, ini mesti ditanyakan ini. Kenapa Oke. dunia Latin? Ah, Kak Randy gimana? untuk Latin sendiri kan masih jarang lah. Bisa dihitung jari band-bandnya di Jakarta terutama kan. Makanya kita mau supaya lebih beridentitas lah. Oke. Band. Ada ciri khasnya ya. Ya, gitu. Genrenya Latin, oke ya. Terus impian kalian apa sih? Untuk dari band ini impiannya apa? Coba yang Latin. Mungkin nggak sih? Jakarta Precious Salsa. Oke, bahasa Indonesia ya? Iya. Ya, pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Iya. Bahasa Indonesia. Ya, jadi konsentrasi untuk Jakarta Precious Salsa itu mensepakbolakan Latin. Jadi semua orang harus ngerti, oh Latin itu kayak gimana. Oh ternyata Latin itu asik banget. Oh ternyata Latin itu bisa komunitasnya juga keren banget, positif kayak gitu-gitu aja. Kita kenal Latin dari semua, dari musiknya, dari apa yang harus dipegang semuanya. Latin dari dance-nya juga oke, bahasanya juga seksi banget kan. Oke, iya. Gitu. Orang-orangnya juga kan? Iya. Ya, sepak Sepak bolanya juga, Iya. ya kan? Iya. Fatty betisnya besar loh ini, Fatty betisnya lihat. Kenapa di band? Ya, Maradona ya? Iya, Madonna. Iya. Iya, terus oke, aku pengen tanya satu-satu dulu nih ya personelnya. Apa sih rasanya bergabung nih jadi satu band, jadi Jakarta Precious Salsa? Coba dari Kawase dulu. Kawase lagi. Iya, Ya. iya. Apa gimana perasaannya? Perasaannya. Pastinya senang dan saya di sini banyak belajar sih, banyak belajar maksudnya. Saya lebih sebenarnya dulu saya lebih banyak nyanyi, tapi gara-gara di sini saya jadi lebih banyak lagi. Mengiringi itu gimana yang benar gitu, yang proper gimana. Kita harus tahu benar-benar. Oh main bachata itu yang benar gimana, main salsa yang benar gimana, main cha-cha yang benar gimana. Itu banyak ambice, banyak sekali yang bisa dipelajari di sini ya. Senangnya ya aku punya komunitas baru. Meskipun aku dulu jazz Latin, sekarang aku benar-benar Latin. Oke. Gitu. Oke. Kalau untuk Kak Fetty, Kalau untuk aku, memang aku seneng lagu-lagunya. Dari dulu aku suka lagu-lagu Latin ya. Jadi mesti kita ada kesenangan dulu nih. Kalau kita nggak seneng kan kita nggak dapet feels-nya. betul. Untuk kita ke audiens, kita ke pemain band. Jadi aku bergabung di Jakarta Precious Salsa karena kita sefrekuensi. Kita nyambung satu sama lain untuk hal musik. Ya, kita juga dengan audiens kita solid gitu. Itu yang aku Ada connection ya sama ada audiensnya connectionnya. ya. Yang mana aku senang bergabung dengan Jakarta Precious Salsa ini. Oke. Oke, sekarang Kak Faris gimana tuh perasaannya bergabung bersama Jakarta Precious Salsa? Wah, luar biasa sih. Nggak kebayangkan sebelumnya bisa gabung gitu kan. Karena basic saya dari seorang pengajar ya. Yang diam di kelas, mengajar gitu, Mengajar musik ya. Kemudian bertemu dengan rekan-rekan yang sekarang ini nih, Jakarta Precious Salsa yang satu frekuensi juga gitu. Jadi begitu ketemu kita ngobrol bareng, wah cocok nih, makanya kita tetap lanjut sampai sekarang. Oke. Solid terus. Oke, lanjut dulu ke Kak Randy. Apa tadi? Gimana perasaannya? Oh, perasaannya ya? Ya perasaannya seneng lah terutama. Bener-bener seneng. Terutama kalau Jakarta Precious Salsa kan sebetulnya lebih banyak buat ngiringin kaki-kakinya pedansa. Oh, iya. Tapi dengan gimana caranya supaya telinganya pedansa juga ikut terhibur. Karena challenge-challenge yang kayak gini yang menurut kita menyenangkan sebenarnya. Sweet banget jawabannya. Oke, terakhir Karian, yes. Gimana perasaannya? Perasaannya. Masih happy. Gue jujur ya waktu gue belum bergabung di Jakarta Precious Salsa, gue udah kenal dulu sama Fetty. Ya. Kemudian Fetty kan dia selalu membawakan lagu-lagu Latin. Nah udah gitu ya masalahnya gue bergabung sama mereka gitu. Kebenaran memang kan lagu-lagu Latin itu identik dengan dansa. Iya. Jadi kalau lagu Latin tuh buat dansa lebih keren gitu loh. Di samping itu emang gue suka lagu-lagu Latin gitu. Oh gitu ya, oke. Nah ini nyambungin ke pedansanya berarti ya. Dari sisi pedansa Latin nih Mbak Indira, untuk band Latin ini Jakarta Precious Salsa kan sering dong ya ikut dansa bersama mereka ya. Gimana tuh menurut Mbak Indi?
musik-musiknya mereka untuk seorang pedansa? Beat-beatnya gitu ya. Honest ya, Jujur honest sih, ya. Jujur-jujuran. aku ngefans banget, jujur honestly aku ngefans. Awal pertama ngeliat Bang Rian, kan waktu selain Latino, sebelumnya kan belum sebelum Jakarta Selasa, keren banget. Suaranya ternyata kan bergabung dan Fetty, wow, ini keren banget nih. Rosalinda sekali ya. Penampilannya pun udah bener-bener Latin banget ya, kayak cewek-cewek Latino gitu, kayak Rosalinda. Jadi happy banget lah, sangat happy dan thanks God banget. Oke. Jadi kalau untuk ngiringin dansa asik ya Jakarta Precious Salsa ya. Keren banget. Oke. Terus tadi saya udah tanya belum ya, gimana sih kalian bisa tergabung? Bisa kan tadi kan Mas Farid juga cerita sebelumnya ngajar. Terus Mas Rian juga sebelumnya penyanyi Latin juga. Nah, ini gimana bisa ketemu gitu? Terus jadi grup Jakarta Precious Salsa. Jadi terbentuk. Awalnya coba-coba ya. Enggak lah. Jangan coba-coba. Jadi Ini percobaan ya. Jadi sebetulnya memang basicnya awalnya malah Mas Rian terutama di dunia dansa juga udah lama, makanya kan bodinya kan bagus tuh. Oh ya. Karena iya. Terus Fetty untuk di vokal yang Latin juga udah lama. Faris, terus Om Jose terutama. Karena yang ngajarin saya konga malah Om Jose ini guru saya ini. Oh ya. Iya. sebelumnya saya mengajar. Suhu berarti. Suhu ini yang ngajarin makanya. Nah terus ketemunya itu terbentuknya dari kapan ini? Bisa terbentuknya dari kapan? Kalau untuk band Jakarta Precious Salsa udah setahunan ini. Setahun ya. Kita kan ada manajemennya, ini kan Pak manajer kita, manajemen band udah. Ya paling saya jual sih, mau paketan terpisah terserah ya. Ada manajemen ya berarti ya? Iya manajemennya. Oke. Tapi kalau untuk Jakarta Precious Salsa ini memang baru setahun ini. Oke, jadi Pak manajer ini ya, Pak Karendi ya. Oke, dari Kak Indi nih aku mau loncat sedikit ke dancer ya. Komunitas salsa itu di Jakarta itu gimana Kak Indi? Bisa diceritain nggak? Komunitas pedansa Wah, salsa. komunitas salsa di Jakarta tuh banyak banget ya. Banyak banget di kita bersaing sih ya. Kita kan juga kita bikin komunitas kan. Komunitas ya. Jadi kita juga suka berkunjung ke komunitas-komunitas lain. Jakarta lumayan banyak lah ya. Banyak ya, trending ya. Dan hampir tiap hari selalu ada acara salsa. Oke, kalau untuk Kak Indi sendiri pribadi gimana kok bisa terjun ke dansa salsa gitu, ke Latin dance ini? Awalnya gimana tuh? Awalnya sih diajak sama teman. Jujur sih. Siapa temennya? Latin ya. Jadi diajak temen dari. Serem ya. Galak. Tapi memang aku suka banget. Dulu kan suka nonton telenovela tuh. Ya iya ya, dulu kan Latin. Oh, jadi keren. Saya yang naik kudanya lah saya. Saya naik kudain. Musiknya terus orang-orangnya terus emang aku suka banget. Terus diajaklah bergabung. Wow, boleh gitu dansa-dansa, belajar kan dansa-dansa. Bisa ya. Memang ditambah aku basicnya aku suka dansa. Bukan dansa. Ya, suka ngedance ya. Dance istilahnya. Nah, memang aku coba tapi memang sangat susah sih awal. Awalnya susah ya. Awal sebenarnya susah. Iya, ini kesulitannya apa sih untuk dansa Latin ini Kak Indi? Aku tuh kaki kali ya. Kaki gitu. Kalau dulu kan namanya kita anak ya gerakan kakinya ya, karena kan itu ada ini aturannya ya. Nah, aturannya itu. Kalau dulu kan kita namanya anak kita suka dance kan ya. Anak dugem. Di pas Latin tuh bener-bener kaki. Mainannya kaki. Dan ngikutin beat musik itu ya. Beat musik kakinya di situ awal. Awal kan kayak susah nih, nggak bisa nih kayaknya gue. Tapi ternyata bisa. Oke, kembali ke Jakarta Precious Salsa. Kita masih bersama mereka. Kita lanjutkan perbincangan pada sore hari ini. Kakak-kakak semua ini sudah pernah perform di mana aja sih? Jakarta Precious Salsa ini?
Banyak ya. Banyak ya. Banyak kalau nyebut merek kita nggak enak, tapi di beberapa hotel bintang 5 Jakarta, hotel bintang 5 plus Jakarta, beberapa outlet yang provide untuk orang dansa terutama. Kayak di daerah mana aja tuh? Jakarta Selatan. Banyaknya di pusat dan selatan. Pusat dan selatan ya. Dan itu banyak ya ininya, komunitasnya ya, performernya. Kayak bisa cerita nggak sih pengalaman waktu tampil itu, pengalaman yang paling unik? Misalnya yang paling seru atau paling nggak enak gitu, itu gimana? Coba satu-satu dulu ya, Kak Feti. Kak Feti dulu. Aku pengalaman unik apa ya? Kadang kalau kita kan bawain lagu-lagu Latin spesial, banyaknya Latin kalau untuk Jakarta Fashion Salsa. Tiba-tiba ada yang request di luar dari lagu itu aja sih yang seru. Itu harus ada sesuai tema, tapi tetap kita bawain by request. Tetap ya, baik sekali Kak Feti ini. Terus yang main musiknya kaget nggak tiba-tiba minta lagu rock gitu kan? Itu gimana tuh? Ya harus ngikutin. Kalau kasih tahu gitu kan, udah pas tahu ya mau nggak mau ya, karena kita kan band dansa yang ada pengikut pedansanya, followersnya kita banyak. Oke. Jadi ya itu aja sih uniknya. Itu dari vokalis ya, cerita dari vokalis. Nah kalau dari vokalis satu lagi deh, Karian, gimana? Yang seru, yang nggak enak, atau yang paling asik? Aku emang suka menghibur, suka menghibur, melihat orang happy aku suka. Jadinya di samping lagu-lagu Latin juga kita siapkan sih lagu-lagu lain. Kadang-kadang kita suka di event, nggak selalu di Latin song gitu. Gitu ya. Kayak emang sebenarnya nggak cuma lagu Latin aja yang dimainin ya? Bisa juga, kalau misalnya buat dansa nggak harus Latin gitu. Tapi karena kita spesial Latin ya, jadi kita diprioritaskan Latin dulu. Kadang-kadang ada yang request minta lagu apapun kita siapin gitu. Dan ada open mic juga ya? Ada open mic. Nah itulah. Ini enaknya ya bandnya karena dia open mic. Jadi yang kalau dia mau nyanyi, mau request, silakan. Walaupun lagunya beda genre, tetap dilayanin ya. Oh baik sekali kalian ini. Kak Jose gimana pengalamannya? Selama ini saya seru-seru aja sih setiap hari kalau bertemu mereka, ketemu tamu juga intimate banget dan seneng banget, maksudnya bisa juga seneng banget kalau mereka tuh juga puas kalau datang gitu. Kita bisa bawain lagu Mandarin, bawa apa meskipun itu salsa, kita bisa bawain apa aja, all genre. Betul. Jadi kalau lagu Mandarin disalsain, dilatinin gitu ya. Oke. Indonesia kan pinter banget kalau. Iya bisa banget ya. Apa aja kita salsa. Apa aja dilatinin ya. Apa aja jadi. Lagu Sunda bisa? Bisa. Ya. Sesuai request pokoknya. Lagu Sunda dilatinin. Bisa. Kak Faris gimana pengalamannya? Karena kan main keyboard nih. Pasti banyak nih lagu-lagunya kan? Di samping lagunya banyak, terus yang tadi yang request yang dibilang Kak Jose itu kita main Latin, tapi nanti ada juga open mic pas di bagian lagu Mandarin tuh. Biasanya banyak itu tuh buat iring-iringin. Terus juga kan kadang kita, kalau saya sendiri sambil main tuh sambil kaki nggak mau diem karena ngeliat itu dansa gitu. Berarti Kak Faris jago dansa juga dong nih. Nanti kita lihat ya dansanya ya. Goyangannya. Kita tes nanti. Kak Randy gimana pengalamannya? Pengalaman ya yang bikin deg-degan. Deg-degan boleh. Biasanya kan kalau lagi nyanyi terutama untuk lagu-lagu Latin, pronounce kan biasanya kalau untuk audiens yang orang Indonesia ya kita nggak terlalu gimana kan. Tapi pernah kita ngadepin audiens yang memang isinya orang-orang Latin semua. Itu deg-degan karena kalau salah ngucap mereka paham kan. Itu pernah itu. Gitu. Kedutaan iyalah. Kedutaan dari negara Latin. Ya, Latin. Nah, ketemu deh itu kan sama sarangnya ya. Nah, ini mau aku loncat nih ke pertanyaan yang karena nyambungin tadi ya. Ini gimana sih kalian ini lagu-lagu Latin ya? Apalagi lagu Latin kan banyak nih yang baru gitu. Itu ngapalinnya gimana? Terus latihannya tuh kapan gitu? Itu kok bisa lagu-lagunya Latin semua? Bahasanya kan agak beda ya kan? Nah itu gimana tuh? Coba dari vokalis nih, Karian. Dasar kita hobi ya. Kalau hobi jadi kayak lebih cepat gitu untuk belajar. Otomatis gitu. Kalau cinta ya. Kalau cinta. Kembali lagi ke Jakarta Precious Salsa. Ini
lagu-lagunya Latin ya. Emang kalian tuh bisa bahasa Latin? Bisa emang. Lagunya kan banyak banget, baru-baru tuh banyak tuh. Iya. Itu ngapalinnya gimana emang coba? Ya ngapalinnya pasti kalau gue nggak bisa lihat di handphone teks gitu ya. Gue catat dulu tuh. Ditulis. Gue catat makin masuk gitu loh, makin cepat. Oh, nyatet dulu. Karena gue apa ya? Gue perhatikan tulisan gue gitu sehingga memori gue lebih cepat. Caranya, masih nulis ya. Pas sama nulisnya. Pas. Sesuai. Satu-satu dihafalin Kamu ya. ngerti nggak sebenarnya lagunya? Makanya cara lamanya begitu. Kan dulu Yang penting Saya sesuai baru tahu loh. Kalau gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri. Dan gue tuh kalau belajar harus benar-benar perfect gitu loh. Sampai kata-katanya tuh gue nggak mau salah gitu loh. Luar biasa. Luar biasa. Kalau lagu-lagu ada yang berat gitu ya. Itu gue bikin solo dulu musiknya pelan-pelan satu-satu gue dengerin gitu. Kan yang main musik bukan Nah, Ria. maksud gue untuk penggalan liriknya gitu. Biar apa? Harus gue berhenti napasnya di mana gue harus nafas gitu loh. Oh, iya. Itu yang berhenti napas. Jadinya rasanya nggak enak aja kalau nggak hafal gitu ya. Oh. Lebih pede gue kalau hafal. Udah belum? Udah. Mau nanya yang sebelah. Luar biasa dihafalin tuh. Panjang jawabannya. Banyak banget itu. Oh, ini Salah satu penyanyi Latin tapi nggak pakai teks dia. Lagu Lagu Arab pun hafal. Iya. luar biasa. Jadi itu makanya gue lagu gerobak, toprak, apa semua gue bisa. Lalap semua udah. Sadis. Nah, kalau Kak Feti, Justru kalau aku Gimana tuh? Aku masih ngeliat tab kalau ngeliat tab ya. Ini luar biasa ini. Ngetek lirik. Lagu sebentar dia bisa langsung bawain, kalau gue nggak bisa. Karena dia pakai teks, dia udah tahu mungkin secara keseluruhan lagu itu, sehingga dia bagus. Iya, aku masih pakai tab. Kalau Berarti belum ngafalin, ada beberapa lagu aku udah hafal, tapi kan kita kan lagu-lagu Banyak banyak lagu, ya, lagu baru lagi. request apa, itu aja sih. Tapi aku suka gitu loh, untuk aku nyanyiin itu nggak ada masalah, itu nggak belibet, enggak tuh lancar Nggak aja. belibet ya, iya. Ucapan pronounce. Cuman memang beda-beda sih ya, caranya beda-beda. Iya. Senang pakai. Kan bahasa Latin kan pronounce-nya khusus ya, kayak Iya, misalnya H tuh nggak iya. kebaca Iya. gitu-gitu kan. Itu udah bisa, berarti jago bahasa Latin sebenarnya. Enggak juga sih. Enggak, hari-hari nggak kepake tuh ya benar. Enggak ya? Nggak kepake. Oke, terus untuk musik-musiknya sendiri itu beatnya gitu, musik baru ya, misalnya lagu baru, itu udah tahu belum cara main musiknya itu gimana, instrumennya? Iya. Oh, Faris coba, Iya, Faris. Sebenarnya kalau musik tuh biar sama gitu sama lagu aslinya gitu. sama, cuman yang beda tuh dari improvisasinya. Hmm. Jadi ada kayak Caca yang zaman kuno sama yang modern tuh pasti ada. Caca sama. jadul. Iya, Caca jadul, bentukannya gimana, sama yang sekarang bentukannya sama. Lebih modern. Iya, cuma lebih ada warnanya buat yang zaman sekarang itu. Oke. Nah terus kalau ada lagu baru nih misalnya, ini lagi di trending nih, orang pada seneng nih lagu ini, terus Yeah. oh, kita mainin yuk gitu. Itu ada latihan dulu apa enggak sih, Kak Jose? Kalau untuk latihan ya, honest ya, asli nggak pernah. Kita nggak pernah latihan. Kita nggak pernah latihan. Nggak. Serius. Session bayar kita sebelumnya memang kita punya grup sendiri. Ya, kata Sarsan punya grup. Peti atau Mas Yan, oh saya minta lagu ini, kita pasti punya tanggung jawab untuk dengerin gitu aja. iya. Sampai ketemu di venue, ya di panggung, itu latihan kita. Udah. Jadi latihannya sepanggung langsung. Just play aja. Just play. Just play. Iya. Mau ngaco mau nggak ya? Just play aja udah. Di atas itu harus jangan kelihatan bingung. Wih, gue Nah, tepuk tangan dulu. Main aja langsung pokoknya. Ajar aja. Gila. Oke. Terus untuk Kak Indi, untuk lagu-lagu baru Latin ya, misalnya salsa, bachata gitu yang dimainin sama Precious Band, menurut Kak Indi gimana? Udah sama belum sama lagu aslinya, penyanyi aslinya gitu? Untuk ukuran pendansa nih ya, untuk didansain. Kalau gue bilang sih udah oke sih. Oke, ada. Oke. Kayak lagunya Marc Anthony misalnya gitu kan. Pokoknya Bang Rian sama Kriti udah serah. Oke. Nanti pulang traktirnya. Oke, ya. Keren. Aduh, wow. Boleh. Perfecto. Gitu. Boleh. Siapa? Enggak.
Terus oke, keseharian kalian aku mau tanya nih ya, penasaran deh. Selain di luar band nih, kegiatan kalian ini siapa sih sebenarnya? Kalian siapa sih? Dari Kak Indi dulu deh. Kak Indi dulu. Kak Indi kan seneng dansa nih. Sebenarnya Kak Indi itu kesehariannya ngapain aja sih? Kesehariannya ya di rumah saja. Oh, di rumah aja ya. Di rumah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus kucing. Oh, ya pencinta binatang ya. Cat lover. Jadi kegiatannya aktif di organisasi ini apa? Komunitas kucing. Komunitas hewan, bukan kucing. Komunitas penyayang binatang ya. Animal lovers. Oke. Untuk binatang aja disayang, nggak boleh keluarga ya. Penyayang loh kayak gitu, penyayang. Oke, Kak Jose. Jose sehariannya ngapain? Sehariannya ya show, ngajar apa? Ngajar drum sama percussion. Oke. Nyanyi juga, terus ya ngajar vokal. Pelayanan juga. Oh, pelayanan. Oh, anak Tuhan. Yes. Luar biasa. Luar biasa Mas Edi. Oke, Kak Faris. Oke, kesehariannya kalau dunia dansa kan banyak kan malam gitu ya. Dunia malam. Siangnya Anak malam sih. di salah satu sekolah musik di Indonesia ini. Oh, luar biasa. Wih, guru musik yang mau les musik private boleh ya ke Kak Faris juga ya. Karya. Skip dulu deh, Kak Feti. Lu mikir dulu, Kak Feti. Udah siap. Kita lupa lagi Kak. Jadi, gue kan ada gue sehariannya. Iya. Ini sehariannya di rumah atau di luar nih? Ya terserah kita. Kalau di rumah ya. Enggak di rumah, nggak di luar rumah. Di luar. Dan di rumah mah ngapain coba? Di luar rumah ngapain? Iya. Di luar dansa. Ada orang kadang-kadang mereka suka private dansa. Oh, dansa juga tadi. Guru ya, guru. Tausiah. Ada event, ada acara gathering atau jam ulang tahun ya, gue sebagai DI di situ. DI itu apa? Dance instructor. Dance instructor. Oke. Terus matematika. kelihatan sih. Gurunya bukan? Guru dansa, tapi sekarang gue lebih ke nyanyi. Keren. Siap. Jadi di luar nyanyi sama Jakarta Fashion Show nyanyi juga ya? Dansa. Oke, nanti kita lihat kemampuan dansanya Bang. Kak Feti, kesehariannya ngapain lagi? Oh iya, Jakarta Fashion Kalau aku ngajar juga sih, ngajar vokal. Oh, guru vokal. Sama ngajar dia ya. Tapi itu murid vokalnya udah banyak ya berarti ya? Aku dari anak-anak sampai dewasa sih. Oh, anak-anak dari sampai dewasa. Iya. Terus ada ini juga ya. Aku pernah dengar manajemennya juga ya vokalnya. Iya, vokal grup, aku ngajar vokal grup juga. Ya macam-macam sih Kak. Pokoknya siapa yang mau aku ajarin vokal boleh, sama Private atau ada private boleh, dan klubnya? sekolah juga aku bisa. Oke, jadi kalau ada yang mau kursus vokal boleh ya ke Kak Feti ya. Yang penting saya. Iya, yang penting tetap nyanyi ya judulnya. Kak Randy, Iya. kesehariannya ngapain selain ngurusin band? Saya ngurusin. Aku ini ada apa? Aku marketing di salah satu travel umroh. Oh, travel umroh. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Beda banget ya, genrenya beda genre. Beda genre. Hobi. Yang sini hobi, yang sini profesi. Oh berarti nggak ngurusin dunia aja ya? Akhirat Akhirnya saya urusin ya. Balance Jadi juga. kalau malam dunia malam, kalau siang Ya. ngurusin umroh. Jadi kalau mau umroh hubungi kami. Bisa juga. Oke, apa sih yang bikin band kalian tuh jadi kuat, jadi solid?
Boleh, siapa yang mau jawab? Jangan tariannya. Ya pasti kita satu frekuensi. Kemudian mereka nih relax santai gitu. Jadi kita happy gitu loh. Jadi solid tuh. Gitu ya. Happy aja. Happy hour terus ya. Setengah harga. Iya. Terus pernah ada drama nggak sih di antara kalian? Drama, konflik gitu. Ada nggak sih? Udah pada tuh Dari macam-macam. Kita udah mikir akhirat sekarang akhir-akhir ini. Udah nggak mikir. Nggak ada nggak mikir apa, udahlah. Capek sama drama ya. Itu ada santai semua. Oh gitu. Makanya kalau ada masalah kita langsung diomongin langsung. Nggak pernah kita biarin. Apa gimana pokoknya kita ngomongin langsung. Nggak pernah ribut ya? Masukan apapun kita terima dari audiens, dari DI, ada Gordansa. Masukan buat kita, band kita. Iya. Biasanya itu. kalau ada masalah apa, ntar lama-lama Fatty yang ngotot sendiri. Udah kita juga ngalah, udahlah. Ya udahlah. Udah aja udah. Udah kasihan. Selesainya di rumah ya. Iya, udah ya. Kita ngalah aja. Itu biasanya konfliknya itu bukan dari internal berarti, dari luar ya? Iya, karena dari kita luar. kebanyakannya kan interaksi sama. iya. Interaksi sama orang. Oke. Gitu. Kak Indi, kalau dari dunia dansa komunitas salsa, suka ada konflik-konflik juga nggak sih sebenarnya di antara pedansa-pedansa gitu? Seru. Pasti seru ya. Harus ya. Ada. Ceritanya gimana itu? Ceritanya, honestly. Jujur li, ayo. Jujur honestly, waduh. DI ya, DI itu dance instructor tuh. Terkadang mereka tuh seperti kayak ada saingan gitu, ada rasa. Kadang kita satu tim aja nih, ya yang kita satu tim salah satu punya kelebihan, kadang yang temannya sendiri kayak, oh lu bisa lebih dari gue gitu kan. Jadi dia teman-teman ngapain sih bersaing gitu, kita kan satu tim kerja sama aja, saling melengkapi. Ini kalau kalian support ini kok malah kayak yang kayaknya kamu yang satu maju gitu, Pak, ini yang dia aja yang maju gitu. Kan juga ketemunya di dance floor juga ya. Kekurangan dari dia itu kebanyakan mereka kurang kompak ya. Lebih suka bersaing. Merasa kalau mereka lebih jago, mereka jadi wah nggak bisa, kayak nggak terima gitu. Jadi aku satu tim berapa kali aku kan kayak tim kadang ya konflik. Oh gitu, itu tuh drama ya? Drama. Serem ya? Drama di dance floor. Keras ya udah seru. Anak band fun. Aku mau join jadi band kayak ini. Soalnya dari band. Oke, untuk kalian semua yang belum pernah kenal dengan komunitas Latin yang ada di Jakarta, di sini ada Jakarta Precious Salsa. Kalau mau bergabung dengan komunitas dan juga ada Kak Indi sebagai pedansa Latin, coba deh kalian ajak nih teman-teman yang belum pernah tahu nih, oh ada tuh komunitas Latin, oh ada band Latin, oh ada dansa-dansa Latin. Itu coba Kak Fatty ajak-ajak dong teman-teman semua di sini. Gimana, Fet? Buat semua Brighters ya. Brighters yang mau dengerin lagu salsa, lagu Latin atau mau belajar dansa, bisa datang di kita reguler main di Jakarta Selatan. Ada boleh sebut namanya? Sebut tempat ya? Boleh sebut tempat. Berapa ya? Kan ada izin dulu nih. Di Chicken Embassy Sunday Salsa Dance. Hari Minggu. Hari Sunday ya. Terus juga jam berapa Kak Fatty? Iya. Hari Minggu start jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Nanti juga ada di DI-nya ada Kak Indi. Ketemu kalian, ketemu aku. Jadi ya juga hari Senin ada di Lompang Mas di Prapanca. Hari ini ayo join Brighters. Jam berapa hari Senin? Kalau Senin malam. Jam 7 malam. Pulang kantor ya, masih bisa ya di Prapanca. Tunggu kedatangannya ya. Oke, terima kasih. Terus aku mau tanya nih, selain reguler, tadi kan di tempatnya udah sebutin ya, kalau pernah nggak sih main di event atau kompetisi-kompetisi gitu? Event terakhir. Bosnya yang jawab. Event terakhir kita tuh di Sheraton. Di Sheraton Bandara ya. Oke, nyebut apa ya? Itu apa namanya, acara dansa. Dansa Yang besar lah ya, dance party yang mulai dari dress code-nya segala macem.
acaranya. Yes. Yang terakhir kemarin kita itu. Oke. Dan itu Jual tiket ya. Itu buy tiket. Oke. Alhamdulillah sold out. Yeay, dan lancar acaranya. Oke, Brighters, kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama tamu kita yang sangat istimewa ini. Sekarang kita mau buktiin ya, mereka itu sebenarnya bisa nyanyi, bisa bahasa Latin, bisa dansa, atau cuma ngomong-ngomong doang. Kita lihat performance mereka, oke? Yeay.